Otak saya hanyalah penerima. Di alam semesta ini, ada inti tempat kita memperoleh pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi. Saya belum menembus rahasia dari inti ini, tetapi saya tahu bahwa itu ada. Nikola Tesla. Apakah Anda pernah tiba-tiba sering terbangun di sekitar pukul 2, 3, atau 4 pagi? Dan hal tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun sering terjadi berulang kali di dalam hidup Anda. Konon katanya, menurut kepercayaan Jawa, pada jam tersebut juga dikenal sebagai waktu suung. Di saat itu, kebanyakan manusia sedang tertidur lelap. Namun tidak dengan aktivitas spiritual yang ada di sekitar dunia manusia. Ini bukanlah sebuah kebetulan, jika ada banyak orang yang sering terbangun pada waktu tersebut. Pada momen sekitar jam 3 dini hari, dikatakan jika ini adalah waktu datangnya inspirasi besar yang sedang mencoba masuk ke dalam jiwa manusia, hingga membuat kita menjadi terbangun. Yaps, tema kita kali ini adalah tentang inspirasi. Namun sebelum membahas itu lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu tentang otak. Otak manusia sebenarnya tidak sepenuhnya terkait dengan kreativitas, ide-ide, atau pemahaman kita tentang suatu hal. Secara desain, otak manusia memiliki fungsi utama untuk mengontrol semua mekanisme yang menopang kehidupan tubuh kita. Otak bertugas mengatur impuls listrik yang menggerakkan otot-otot tubuh, yang membuat kita bisa berjalan, berlari, atau bahkan memanjat pohon. Organ ini juga mengontrol berbagai aktivitas fisik lain, seperti gerakan tubuh, kedipan mata, proses pencernaan, dan fungsi tubuh lainnya. Dengan kata lain, otak adalah organ utama pengendali mekanisme fisik tubuh manusia. Namun, ketika kita berbicara tentang imajinasi, kreativitas, atau ide-ide yang muncul di dalam pikiran manusia, ilmu pengetahuan modern belum sepenuhnya mampu menjelaskan dari mana sebenarnya imajinasi, ide, dan inspirasi tersebut berasal. Dari manakah datangnya pikiran kreatif manusia? Hingga saat ini, jawabannya masih menjadi misteri. Yang kita tahu, kreativitas dan ide tidak sepenuhnya berasal dari otak. Meski otak mengendalikan tubuh kita, inspirasi dan ide tampaknya datang dari sumber lain. Misalnya, ketika seorang penulis lagu menciptakan musik yang indah, dari mana asal ide-ide untuk musik itu? Atau ketika seorang penulis buku menerbitkan karya tulis, dengan buku-buku yang luar biasa, hingga pada akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Kata-kata dan informasi yang mereka tulis, apakah itu benar-benar berasal dari pikiran mereka sendiri? Bukti menunjukkan bahwa inspirasi tersebut tampaknya datang dari luar otak mereka, karena sebagian besar buku yang ditulis, itu sifatnya adalah new information, atau informasi baru yang belum ada di dunia fisik manusia. Puisi-puisi indah, rumus matematika, teori fisika, ilmu moral dan etika, pemikiran filsafat, hingga cerita novel. Semuanya adalah hal baru, atau pengetahuan baru yang belum terjadi pada kehidupan manusia, yang kemudian ditulis menjadi sebuah buku. Dalam hal informasi, otak itu hanya bisa bekerja dengan mengolah data-data yang ada di luar. Otak adalah penerjemah apa yang terjadi di sekitar kita, dan apa yang ada di luar sana. Jadi, dari manakah semua informasi baru yang diperoleh manusia itu berasal? Hal ini memberi kita petunjuk bahwa inspirasi atau pengetahuan baru yang didapatkan manusia bisa saja berasal dari semacam kecerdasan yang lebih tinggi yang ada di alam semesta. Sesuatu di luar sana memberikan informasi itu yang kita sebut sebagai inspirasi, ide, dan ilmu pengetahuan. Beberapa orang tampaknya memiliki kemampuan alami untuk bisa menangkap inspirasi ini, sehingga mampu menciptakan musik, karya tulis, atau penemuan baru yang luar biasa. Misalnya, ada manusia jenius yang bisa mendesain teknologi roket, menemukan televisi, memproduksi smartphone, atau menciptakan suatu teknologi yang di zaman dahulu tidak ada. Ide dari teknologi dan peradaban manusia ini
tampaknya tidak berasal langsung dari otak manusia, melainkan dari suatu sumber informasi yang ada di alam semesta. Ketika Anda mendengarkan sebuah karya musik yang indah, terkadang bisa membuat Anda seperti sedang berada di dunia lain. Jiwa Anda bisa merasakan sebuah musik yang tercipta, tidak hanya dibuat menggunakan teori musik saja, tapi ada sebuah ritme tertentu yang muncul pada jiwa manusia, muncul di jiwa seorang penulis musik. Yang kemudian, ini diterjemahkan menjadi sebuah melodi musik, dan manusia lain pun bisa merasakan ritme yang sama. Jadi, terkadang inspirasi bukan datang dari fungsi dasar otak. Otak tidak menciptakan inspirasi, ide, atau ilmu pengetahuan baru, namun otak hanya menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dipahami manusia. Otak pada dasarnya adalah sebuah komputer biologis yang sangat kompleks. Ini bekerja seperti komputer dengan banyak kabel, yaitu saraf-saraf yang tersebar ke seluruh tubuh, untuk mengontrol setiap gerakan dan fungsi tubuh. Namun, seperti komputer yang terhubung ke jaringan Wi-Fi, untuk bisa mengakses informasi yang ada di internet, otak kita tampaknya juga terhubung dengan suatu sumber penyimpanan informasi spiritual yang ada di alam semesta. Seperti kata Nikola Tesla, "Otak saya hanyalah penerima." Bagi banyak orang, sumber informasi ini mungkin akan disebut sebagai Tuhan atau kecerdasan universal. Bayangkan ada 100 komputer dalam satu ruangan, yang semuanya terhubung ke satu jaringan Wi-Fi. Setiap komputer bisa mengakses informasi berbeda, tetapi semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Ada misteri luar biasa di balik bagaimana otak berkomunikasi dengan sumber informasi yang ada di alam semesta. Dan bagaimana sumber informasi dari alam semesta tampaknya juga sedang berkomunikasi dengan diri kita melalui otak. Fenomena aneh juga bisa kita lihat di alam. Misalnya, kawanan burung yang bergerak seirama dan kompak. Ribuan burung bisa tiba-tiba berbelok ke arah yang sama dalam 1 detik, tanpa ada tanda-tanda komunikasi yang jelas di antara mereka. Hal yang sama juga terjadi pada kawanan ikan. Bagaimana mereka semua tahu untuk bisa bergerak secara bersamaan. Seperti ada yang mengontrol dan mengatur. Bagaimana mereka terbang dan bergerak di langit atau di air. Ini sangat misterius. Nikola Tesla pernah berbicara tentang sumber inspirasinya dalam menemukan berbagai penemuan hebat. Pada sebuah acara penghargaan di kota New York saat Tesla telah berusia tua, ia berbagi cerita bagaimana dia bisa mendapatkan ide-idenya. Tesla percaya bahwa ide-ide kreatifnya dan inspirasi yang paling cemerlang datang kepadanya pada malam hari, ketika pikiran sadarnya sedang rileks. Oleh karena itu, dia selalu menyimpan sebuah buku catatan di samping tempat tidurnya. Dengan segera mencatat apa yang ada di dalam pikirannya ketika bangun tidur, dia memastikan tidak kehilangan ide-ide yang berharga. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia menemukan ide-ide atau inovasi baru telah tertulis di buku catatan itu. Tesla merasa seolah-olah seseorang telah menuliskan ide dan informasi untuknya saat dia tertidur. Dia mengikuti catatan tersebut di laboratoriumnya, lalu menciptakan berbagai penemuan besar, seperti radio dan arus listrik bolak-balik. Tesla menyatakan bahwa ide-ide ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi diilhami oleh sesuatu di luar dirinya. Yang dimaksud Tesla adalah adanya inspirasi yang datang dan muncul di dalam dirinya, yang ketika dia terbangun dari tidurnya, dia kemudian menuliskannya di dalam sebuah buku. Ilmu pengetahuan baru dan inspirasi datang seperti ada seseorang yang menghembuskan dan menuliskan ide-ide ke dalam pikiran kita. Jadi, itu adalah satu poin di dalam video ini yang ingin saya sampaikan tentang inspirasi, yang itu sepertinya berasal dari sumber lain di luar diri kita. Baiklah, setelah membahas sedikit tentang otak manusia, mari kita kembali ke ide dasar dari video ini, yaitu mengapa waktu sepertiga malam atau sekitar jam 3 pagi itu sangat penting.
Dan mengapa terkadang kita tiba-tiba terbangun pada waktu-waktu ini? Di antara sunyi malam, pukul 3 dini hari, saat dunia tertidur lelap. Seringkali dianggap sebagai waktu, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Beberapa orang percaya, terbangun tengah malam, pada waktu sepertiga malam, atau sekitar jam 3 pagi, adalah waktu meningkatnya kesadaran spiritual di dalam diri, di mana pikiran bawah sadar manusia akan lebih aktif, memungkinkan munculnya introspeksi diri yang dalam, dan koneksi dengan intuisi spiritual yang tinggi. Beberapa tradisi spiritual mengaitkan jam-jam pada waktu pagi dini hari, dengan aliran energi universal semesta yang meningkat, menjadikannya waktu yang sangat baik untuk berdoa dan merenung, untuk bisa menemukan suatu jawaban yang luar biasa akan permasalahan hidup. Dalam banyak budaya, waktu-waktu ini juga dikaitkan dengan aktivitas paranormal, penampakan hantu, dan kekuatan gaib yang tak terlihat. Ada yang percaya bahwa pada momen ini, energi alam semesta mencapai titik puncak atau titik terendah, sehingga menciptakan semacam portal dimensi lain, yang terbuka di antara dunia manusia. Di sisi lain, kita juga harus membahas berbagai alasan. Mengapa Anda bisa terbangun pada jam-jam ini? Salah satu alasan pertama yang sering dikaitkan adalah fenomena paranormal. Banyak peneliti telah menyelidiki kasus orang-orang yang tidurnya terganggu pada sekitar pukul 3 pagi, dan menghubungkannya dengan bentuk kelumpuhan tidur, ketindihan, atau sleep paralysis. Karena adanya fenomena gangguan tidur tersebut, jam ini sering disebut juga sebagai jam kematian, atau waktu kelumpuhan bagi tubuh fisik. Sains telah mengkonfirmasi bahwa selama jam-jam ini, tubuh manusia mengalami penurunan aktivitas metabolisme, yang juga mempengaruhi ritme jantung. Ini berkaitan erat dengan tema spiritual, yang sedang kita bahas pada video ini. Ketika tubuh melemah, maka jiwa akan bangkit. Dalam ranah spiritual, terbangun pada waktu jam 3 pagi, dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah momen yang unik, dan sangat spesial bagi mereka yang mengalaminya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, angka 3 memiliki arti penting dalam dunia spiritualitas. Angka 3 ini bisa menggambarkan tentang kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Beberapa teori bahkan mengaitkan jam ini dengan siklus tidur manusia, di mana pada jam ini, mental, jiwa, dan kesadaran kita berada dalam keadaan paling rentan terhadap pengaruh eksternal, baik itu dari alam bawah sadar kita sendiri maupun dari entitas lain. Di waktu yang misterius ini, dikatakan bahwa penghalang antara dunia astral dan dunia manusia seakan-akan hilang. Waktu dini hari ini adalah waktu bagi para makhluk halus yang jahat berusaha membisikkan hal-hal negatif kepada jiwa manusia ketika tidurnya. Namun, Tuhan juga memanfaatkan waktu ini untuk membangunkan jiwa manusia, dan memperingatkan mereka tentang musuh spiritual, yang mungkin akan berpengaruh buruk bagi jiwa kita. Mengabaikan pesan ilahi adalah tindakan egois yang kuat, di mana kita mengutamakan istirahat daripada berhubungan dengan Tuhan, sehingga membiarkan kejahatan itu menang. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan momen sepertiga malam ini, dan mendengarkan petunjuk, apa yang mungkin Tuhan akan sampaikan kepada kita. Meskipun memang terasa lebih nyaman untuk tetap berbaring di tempat tidur, mengikuti petunjuk ilahi sangatlah penting pada momen sekitar jam 3 pagi ini. Karena batas antara dunia fisik dan spiritual menjadi lebih tipis. Selama jam 2, 3, hingga 4 pagi, kita dapat terhubung dengan dunia spiritual dengan cara yang tidak mungkin terjadi di waktu lain pada saat siang hari. Jika Anda sering terbangun pada jam-jam ini, itu adalah tanda nyata bahwa Anda adalah orang yang sangat spiritual, sangat peka terhadap energi, dan selaras dengan alam semesta. Nikola Tesla meyakini bahwa pada saat-saat tertentu yang penuh misteri ini, Tuhan dapat mengungkapkan rahasia alam semesta dan petunjuk hidup kepada manusia melalui inspirasi dan ide yang muncul di dalam jiwa dan pikiran kita. Mengapa jam 3 dini hari itu sangat istimewa?
Kenapa pada saat itu dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi dan terhubung ke dunia spiritual? Mari kita telusuri misteri ini dari sudut pandang Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang pria dengan bakat dan visi luar biasa. Kontribusinya dalam sains dan teknologi melampaui zamannya. Penemuan Nikola Tesla membuka jalan bagi banyak kemajuan teknologi yang kita pakai pada hari ini. Namun, bukan hanya kejeniusannya dalam bidang sains saja. Dia juga dikenal karena kebiasaan tidurnya yang unik. Dikatakan jika Nikola Tesla menerapkan apa yang dikenal sebagai siklus tidur polifasik. Tesla sering tidur selama 2 jam saja setiap malamnya. Dan tidur sebentar selama 20 menit, setiap 4 jam sekali di siang hari. Dalam metode tidur ini, seseorang akan tidur lebih dari 2 kali per hari. Metode tidur ini merupakan teknik tidur yang kontroversial, karena manusia pada umumnya akan melakukan pola tidur monofasik, atau tidur di malam hingga pagi hari. Tidak seperti tidur malam, selama 7-9 jam di malam hari. Metode tidur polifasik yang dilakukan Tesla, menggunakan pola tidur dengan membagi waktu tidur menjadi beberapa bagian yang lebih pendek setiap harinya. Nikola Tesla menerapkan pola hidup lebih sedikit tidur, tapi lebih banyak produktivitas. Tesla percaya jika pola tidur ini dan terjaga di waktu dini hari, ketika semua orang tertidur, akan membantu manusia untuk bisa memanfaatkan energi semesta dan memanfaatkan kreativitas potensi diri secara lebih maksimal. Pemikiran tentang ini alasan Tuhan membangunkanmu pada jam 3 pagi. Memang terdengar aneh, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tesla, ini akan jadi lebih bermakna dan masuk akal. Tesla percaya bahwa bangun pada jam 3 pagi merupakan suatu momen dengan potensi besar. Teori Tesla tentang bangun pada pukul 3 pagi bersumber pada pemahamannya tentang energi, frekuensi, dan getaran. Menurutnya, pada waktu ini, pikiran manusia berada dalam keadaan paling ideal dan sangat kreatif, membuka jalan untuk inspirasi, ide, dan intuisi terdalam dari jiwa bisa muncul. Tesla menggunakan waktu hening ini untuk bekerja pada penemuan dan teorinya. Sebuah kebiasaan yang Tesla yakini sebagai kunci kreativitasnya yang luar biasa. Menurutnya, ketenangan dan keheningan pada pukul 3 dini hari memungkinkan manusia mendapatkan pikiran yang jernih dan lebih fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Bangun pada pukul 3 pagi juga memiliki makna spiritual bagi banyak orang. Selain dikenal sebagai waktu kelumpuhan fisik, waktu ini dianggap juga sebagai jam jiwa, yaitu ketika batas antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi lemah. Nikola Tesla yang sangat spiritual, melihat momen ini sebagai peluang untuk terhubung dengan energi tertinggi di alam semesta. Menurut agama Islam, dikatakan jika pukul 3 pagi adalah masuk waktu sepertiga malam terakhir, di mana pada saat itu, Tuhan turun ke langit dunia setiap malamnya, untuk mendengarkan harapan dan mengabulkan permohonan hamba-Nya. Jika Anda tiba-tiba bangun pada sekitar waktu tersebut, menjadi sebuah pertanda bagi Anda untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena selain doa yang mudah terkabulkan, pada saat itu, Anda juga akan lebih mudah menerima petunjuk darinya. Pada ilmu numerologi, juga memiliki pandangan unik tentang terbangun pada pukul 3 pagi. Angka 3 dianggap sebagai angka sakral dalam banyak budaya dan agama. Bagi beberapa kepercayaan, angka ini melambangkan Trinitas, penciptaan, dan manifestasi. Mungkin Tesla yang menyadari makna ini, menemukan inspirasi tambahan dalam pola tidurnya ini, untuk bisa terhubung dengan energi dan frekuensi alam semesta. Tesla meyakini adanya energi ilahi, bahwa segala sesuatu di alam semesta terhubung melalui energi ini. Dan dengan menyelaraskan diri dengannya, seseorang dapat mengakses pengetahuan, serta inspirasi ilahi, yang masih tersembunyi. Dan bangun pada pukul 3 pagi adalah cara Tesla untuk bisa menyelaraskan diri dengan energi ilahi tersebut. Hubungan di antara Tesla dan dunia spiritualitas sangat kuat. Meskipun seorang ilmuwan, Tesla tidak memisahkan sains dari spiritualitas. Ia percaya
bahwa keduanya adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Dan dengan menggabungkannya, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang alam semesta. Tesla yakin pada adanya getaran alam semesta. Menurutnya, energi, frekuensi, dan getaran adalah dasar dari penciptaan segala eksistensi yang ada di alam semesta. Tesla berkata, "Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getaran." Nikola Tesla sangat fokus tentang dampak energi, frekuensi, dan getaran yang ada di alam semesta terhadap diri manusia. Pandangan ini berpengaruh pada kebiasaan hidup Nikola Tesla, yang sering tidak tidur pada waktu dini hari dan memiliki pola tidur tak biasa. Diyakini, terbangun pada sekitar jam 3 pagi, bisa menarik kekuatan energi spiritual, selaras dengan frekuensi alam semesta, dan membawa getaran emosi positif bagi jiwa, untuk bisa menjalani aktivitas di keesokan harinya secara lebih maksimal. Setiap benda dan makhluk hidup di alam semesta, menurut Tesla, beresonansi dan bergetar pada frekuensi khusus. Keyakinan ini meluas ke ritual bangunnya pada pukul 3 pagi. Waktu yang ia rasakan sebagai momen ketika alam semesta bergetar pada frekuensi dan energi khusus, membuat dirinya bisa selaras dengan frekuensi tertinggi yang ada di alam semesta. Tesla menggunakan momen bangun pukul 3 pagi sebagai alat untuk mengeksplorasi alam bawah sadar. Tesla percaya adanya kekuatan tersembunyi dari alam bawah sadar manusia. Dengan memanfaatkan potensi tersembunyi dari alam bawah sadar, manusia bisa memiliki koneksi yang dalam dengan energi, frekuensi, dan getaran dari semesta. Diketahui jika otak manusia juga bekerja agak mirip dengan sebuah radio, dengan 5 frekuensi di dalamnya. Itu karena otak menghasilkan semacam gelombang frekuensi dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu frekuensi gelombang delta, frekuensi gelombang theta, frekuensi gelombang alfa, frekuensi gelombang beta, dan frekuensi gelombang gamma. Grafik di atas memberikan gambaran visual tentang bagaimana frekuensi gelombang otak itu berbeda-beda. Dengan menggunakan alat pemindai otak, kita dapat merekam aktivitas dari otak. Sinyal listrik dari neuron tersebar di seluruh otak. Ini menghasilkan semacam frekuensi dan getaran yang dikenal sebagai gelombang otak. Gelombang otak ini bisa naik dan turun pada frekuensi yang berbeda, masing-masing mewakili keadaan pikiran pada kondisi tertentu. Beberapa gelombang otak memiliki frekuensi cepat dan tinggi, yang biasanya terjadi pada saat kita sedang sadar dan berpikir. Sedangkan gelombang otak lainnya memiliki frekuensi yang lebih lambat, yang itu terjadi ketika kita sedang merasa rileks dan tidur. Otak juga bisa beralih di antara frekuensi gelombang otak yang ada pada saat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Frekuensi dari gelombang otak tersebut dapat saling tumpang tindih atau bekerja secara bersamaan. Ini menyesuaikan dengan keadaan pikiran dan aktivitas apa yang sedang kita lakukan. Tetapi ada satu frekuensi dari gelombang otak yang unik. Frekuensi ini disebut sebagai gelombang theta. Gelombang theta berperan penting dalam meningkatkan kemampuan belajar dan pembentukan memori pada manusia. Pada waktu dini hari, gelombang otak manusia berada dalam titik potensialnya untuk kreativitas. Ketika di keadaan antara terbangun dan tertidur, kekuatan alam bawah sadar manusia terkadang bisa muncul. Pada sekitar jam 3 pagi, otak manusia bergetar pada frekuensi gelombang theta dan alfa. Ini adalah momen yang sangat bagus untuk jiwa manusia bisa menyerap dan mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Terkadang, jika seseorang terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi, ini sebenarnya memiliki makna spiritual tersendiri. Frekuensi alam semesta sedang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi mereka yang ingin memahaminya. Karena di dalam mekanika kuantum dan teori string, alam semesta juga ternyata mempunyai frekuensi dan getaran tertentu yang juga menentukan takdir alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Dengan memahami ini, kita bisa mencari cara secara spiritual untuk bisa merubah takdir hidup dan jalan hidup manusia.
Karena otak manusia maupun alam semesta itu sama-sama memiliki getaran dan frekuensi. Maka dengan menyesuaikan frekuensi diri, kita juga akan menjadi sejalan dengan frekuensi alam semesta. Rahasia kejeniusan Nikola Tesla juga mungkin berkaitan dengan pemahaman ini. Bagi Tesla, Tuhan memainkan peran penting dalam hidupnya. Dia tidak melihat Tuhan sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai energi universal yang meresapi segala sesuatu di alam semesta. Pendekatan spiritualnya terhadap konsep ketuhanan sejalan dengan keyakinannya pada getaran alam semesta dan kebiasaan tidak tidur pada jam 3 pagi yang dia pandang sebagai waktu untuk bisa terhubung dengan energi ilahi ini. Pada video sebelumnya, kami juga pernah membahas tentang keistimewaan dari angka 3, 6, dan 9, yang menurut Nikola Tesla, itu adalah kunci dari rahasia alam semesta. Tesla mengajarkan bahwa sains dan spiritualitas tidak saling bertentangan, tetapi dapat bekerja bersama untuk membuka misteri dari alam semesta. Jejak kehidupan Tesla mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa terhubung dengan energi universal yang ada di alam semesta. Memang pada saat jam 3 pagi, Anda masih mengantuk dan tubuh Anda terasa lelah. Tetapi justru pada momen inilah, pikiran atau jiwa Anda bisa menerima informasi penting. Pada awalnya Anda mungkin merasa terganggu, karena tidur Anda terputus dan khawatir akan merasakan kelelahan. Pada keesokan harinya, jika terus bangun pada jam 3 dini hari. Namun, jika Anda mengabaikan pikiran-pikiran resah itu, Anda akan menyadari bahwa Anda sedang menghadapi peluang besar. Karena pada jam 3 pagi ini, Anda dapat menerima informasi yang datang langsung dari dunia spiritual dan memanfaatkannya saat diperlukan. Selain itu, memahami pengetahuan tentang kesadaran diri sejati dan hakikat jiwa manusia pada saat sendiri pada waktu dini hari. Itu sangat luar biasa efeknya pada kehidupan Anda. Keputusan terbaik yang bisa Anda lakukan saat terbangun pada jam ini adalah mulai berdoa. Meluangkan waktu pada jam ini untuk berdoa, berzikir, bermeditasi, berpikir, dan introspeksi diri merupakan hal yang sangat penting. Banyak studi juga mendukung, terbangun pada waktu-waktu ini, bisa memberikan energi yang positif bagi jiwa dan kecerahan pikiran. Jika Anda mulai dan sering terbangun jam 3 pagi, intuisi Anda akan sangat jernih. Bahkan ketika terbangun, tiba-tiba bisa muncul ide atau inovasi baru. Sendirilah, itulah rahasia dari sebuah penemuan. Sendirilah. Itulah saat di mana ide-ide baru terlahir. Ketika terbangun pada jam 3 pagi, di saat-saat sendirian itulah, kecerdasan pikiran kita akan meningkat, maka peluang untuk bisa mendapatkan kekayaan dan rezeki lebih, serta menarik uang ke dalam kehidupan kita, itu bisa dicapai. Dengan banyaknya keberlimpahan yang datang ke dalam hidup kita, pada akhirnya kebahagiaan pun juga bisa dirasakan. Pada jam 3 dini hari, jiwa manusia diyakini paling mudah menerima petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ingin berkomunikasi dengan kita melalui datangnya suatu petunjuk. Dan terbangun pada waktu sepertiga malam adalah salah satu pesan yang paling jelas. Di sisi lain, Nikola Tesla juga memiliki teori menarik tentang mimpi. Dia percaya bahwa mimpi adalah bentuk komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, membuka intuisi berharga untuk hadirnya sebuah solusi bagi berbagai masalah yang sulit diselesaikan. Dan mimpi terkadang adalah cara bagi jiwa untuk bisa melepas beban pikiran yang terpendam di dalam jiwa. Pada jam-jam ini, mimpi dan intuisi Anda juga bisa menjadi lebih hidup, hingga bisa mengungkapkan pesan tersembunyi dari alam bawah sadar diri Anda. Ritual bangun pukul 3 pagi adalah cara untuk bisa mengakses keadaan mimpi yang berharga ini, dan menggunakan informasi yang didapat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan pribadi. Jika Anda mengalami mimpi yang sangat berkesan, cara terbaik adalah dengan mencatatnya, agar tetap bisa diingat,
Karena beberapa saat setelah terbangun, seringkali kita cenderung lupa dengan apa yang terjadi di dalam mimpi kita. Tetapi jika Anda menuliskannya di suatu buku catatan, maka mimpi tersebut akan terus tetap bisa diingat. Pada sekitar jam 3 pagi, higher self atau diri spiritual Anda mengambil kesempatan untuk muncul ke permukaan. Gunakan momen ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang telah Anda capai di dalam hidup ini, serta memperkuat hubungan Anda dengannya dengan cara yang paling murni. Pada jam 3 pagi, jiwa terbangun untuk diperbaiki. Lebih mengenali diri, supaya mental dan hati menjadi lebih tenang, pikiran semakin terbuka, kesadaran diri lebih meningkat, hingga cinta yang besar untuk bisa berbuat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdoa memiliki kekuatan luar biasa. Bayangkan apa yang akan terkabul jika kegiatan berdoa ini dilakukan pada momen spiritual tertinggi. Banyak orang percaya jika berdoa 1 jam di pagi dini hari, itu jauh lebih kuat daripada doa yang dilakukan pada 1 jam di siang hari. Tidak heran jika banyak orang suci berkesadaran tinggi dan para nabi juga sering berdoa pada waktu malam hari, ketika banyak manusia sedang tertidur, karena mereka memahami adanya kekuatan besar akibat kegiatan berdoa pada waktu dini hari. Koneksi ilahi ini adalah momen yang sangat penting, sebuah momen di mana Anda dapat menyampaikan masalah pribadi, harapan, dan rasa syukur Anda kepada Tuhan. Hingga pada suatu saat, perasaan dari jiwa yang tenang bisa dicapai oleh Anda. Ini adalah ruang di mana jiwa Anda bersentuhan dengan kehadiran Tuhan, dan setiap kata serta doa dari Anda bisa lebih didengar. Berdoa itu sebenarnya tidak hanya tentang kata-kata dan ucapan, namun lintasan di dalam pikiran, fokus apa yang ada di pikiran, dan hasrat terpendam yang ada di dalam jiwa, juga bisa termasuk sebuah doa, karena jiwa dan pikiran manusia memiliki getaran dan frekuensi yang tak terlihat. Namun, getaran dan frekuensi ini bisa dirasakan oleh alam sekitar. Ini karena jiwa dan niat hati manusia memancarkan semacam radiasi energi dan frekuensi tertentu ke alam semesta. Intinya adalah pengakuan hati bahwa Sang Pencipta alam semesta selalu ada, dan Dia selalu menunggu kita untuk bisa mendekatinya. Jadi, jika Anda terbangun di tengah malam, ketahuilah bahwa Tuhan mungkin memiliki suatu petunjuk hidup yang penting untuk disampaikan kepada jiwa Anda, dan Dia menunggu Anda untuk bisa mendengarkannya, sehingga Anda bisa merasakan getaran kehadiran Tuhan di dalam jiwa dan kesadaran Anda. Jadi, apakah tiba-tiba Anda pernah terbangun di waktu dini hari? Apa pendapat Anda tentang fenomena ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Semoga berkah selalu.